Shalom semuanya, selamat malam, ya Hori. Shalom, selamat malam. Ya Allah. Kita akan mulai persekutuan kita malam ini. Untuk mengawalinya kita akan menaikkan pujian. Berikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajaran hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan Ini apa ini? Sebentar ya. Oke. maaf ya teman-teman, koneksi jaringanku buruk. Ya, tidak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa.
Oke, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan begitu besar bagi kami. Dan bersyukur atas lawatan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, kami boleh berkumpul kembali untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap ibadah kami pada malam hari ini, setiap jaringan yang kami gunakan, media yang kami gunakan, Tuhan memberkati, sehingga jalannya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita akan bersuka-cita di dalam Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nama Tuhan akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau begitu ajaib bagi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, Engkau berkati kami, Engkau berikan kekuatan, kesatuan hati Tuhan, walaupun kami hanya melalui diam-diam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serah ke dalam tangan awal pertengahan sampai selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Amin. Kupikir tadi nggak ada sukacita, Amin. padahal kita malam ini banyak pada suaranya sedikit ya. Mungkin ada kesedihan, mengalami kesedihan, masalah ya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada teman-teman yang telah mempercayakan saya untuk berbagi ya.
saya juga masih belajar. Ya, mungkin sudah kenalan saya. Kalau saya Kiaya, saya tinggal di Malang, sedang menyelesaikan studi. Ya, didoakan teman-teman, amin. Nah, saat ini ya, oke, kita langsung saja. Ya, di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak pernah lepas yang namanya masalah, amin. Ya, silih berganti dan waktu juga terus berputar dan masalah juga selalu datang. Atau ada yang tidak mengalami masalah di sini? Ya, semua kita mengalami masalah, amin. Ya, Amin. pada malam ini kita sama-sama belajar. Iya, puji Tuhan. Kupikir nggak ada yang katakan amin. Bukannya lanjut. Ya, santai ya. Ya, terkadang ketika masalah itu datang, ya kita bisa melupakan Tuhan. Padahal sebenarnya ketika ada masalah itu, kemanakah kita datang? Pasti kepada Tuhan. Kadang-kadang kita salah, ya. Ketika masalah itu datang, oh saya nggak mau kepada Tuhan, ya saya mau apa, ya atau kepada Pak Dukun gitu ya. Nah, kalau ketika masalah itu datang, kita bisa melupakan Tuhan, bahkan kecewa, putus asa, menyesal, dan bisa juga kita bunuh diri, ya kan? Karena masalah. Ya, kadang-kadang karena masalah itu akhirnya ya secara waktu singkat ya, tiba-tiba dia ambil tali, dia gantung, ya nggak apa-apa kalau pohonnya pendek. Ini pun pohon tomat, ya puji Tuhan ya, pohon tomat nggak bisa mati di sini. Nah, jangan seperti begitu teman-teman. Ketika ada masalah jangan putus asa, tetapi terus maju, amin. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya ketika masalah itu datang, kita percaya bahwa dan sukacita ada Tuhan yang mampu menyelesaikan, amin. Tuhan ada. Ya, jangan keinginan kita aja, tetapi kita percayakan kepada Tuhan, amin. Ya, Amin. teman-teman, ya saya juga punya masalah, ya, tapi kalau secara pribadi saya nggak bisa menyelesaikan tanpa Tuhan. Tapi kita harus melibatkan Tuhan, kita cari Tuhan. Justru masalah itu yang membuat kita lebih semangat, ya. Jangan kita fokus pada masalah, amin. Amin. Ada beberapa hal yang saya bagikan pada kita pada malam ini, ya. Bersukacitalah dalam Tuhan, ya. Yuk, kok kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, padahal masalah. Kok bisa kita bersukacita? Enak sekali bisa ngomong, tapi ya ini masalah ini, ya. Kita juga ya, kita sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, ya. Ya, di sini bersukacita adalah merupakan perasaan bahagia kita dan semangat kita dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, untuk membuat wajah kita lebih semangat dan bercahaya di mata Tuhan, terlebih-lebih semua ya orang-orang yang ada di sekitar kita, amin. Ya, itu jangan sampai fokus kita pada masalah. Ya, kita baca dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Coba salah satu baca, sambil minta tolong baca. Bisa dibuka mic-nya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Ada amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yang ada kesedihan. Kuliah di wajahnya ini nggak ada semangat, yang ada sedih. Haleluya. Ya, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di sini,
Eh, ya, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Ini sangat luar biasa mengingatkan kita pada malam ini supaya kita belajar bersama-sama, ya, supaya kita jangan fokus pada satu masalah, ya. Masalah itu sudah biasa, ya. Kalau ada yang tidak mengalami masalah, berarti itu namanya, saya katakan itu, wow, luar biasa ya. Nah, kita sama-sama belajar. Ini nasihat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi atau kepada teman-teman yang setia melayani. Ya, kita lihat di jemaat Filipi itu ya sangat luar biasa, sehingga Paulus berkata, bersukacitalah, ya kan? Artinya, jangan sampai fokus pada masalah apa dalam situasi apapun, kita fokus pada Tuhan. Ya, jangan fokus pada masalah. Nah, demikian pada kita pada malam ini, ya, ketika kita mengalami sebuah masalah, ya, jangan kita fokus pada itu, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita harus bersukacita. Jangan-jangan ada masalah, wow, sukacita tidak ada lagi, hilang. Kenapa? Karena sudah ada masalah. Ya, seharusnya anak-anak Tuhan itu ya, ketika dia mengalami masalah, dia tetap bersukacita, semangat. Wow, sangat luar biasa, amin. Ya, itulah demikian pada kita pada malam ini, kita belajar bersama-sama supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kadang-kadang kita tidak bisa bersukacita dalam situasi yang tidak baik atau kesedihan. Kadang-kadang kita karena mengalami sebuah masalah, ada banyak masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah tugas, dan terlebih-lebih masalah untuk maaf ya, putus cinta ini, ya, itu masalah juga, ya. Tapi seharusnya kita tetap semangat, ya. Kita katakan, oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, ya, thank you Jesus, ya, ya kan. Kita tetap bersukacita. Yang kita katakan, oh, saya sudah diputusi kok, nggak mau lagi aku ibadah, saya nggak mau lagi sekolah teologi, lebih baik ambil tali gantung di pohon tomat atau di pohon cabai. Cabai juga luar biasa. Akhirnya kemudian, wah, kalau di Nias itu apa namanya, ada di jin, ya kan, ya, itu jangan. Tetapi ketika kita mengalami masalah itu, kita datang kepada Tuhan. Kadang aku juga mengalami masalah, semua kita manusia, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, ada banyak hambatan yang kita alami, ada banyak godaan yang membuat iman kita lemah, yang membuat sukacita kita hilang di dalam Tuhan, sehingga kita menjauh di dalam Tuhan. Betul nggak? Iya, betul nggak? Ya, betul sekali. Ini karena sesuatu yang kita kerjakan, ada banyak godaan, ada banyak yang tidak senang kepada kita. Dan malam ini marilah kita tetap bersukacita. Apapun masalah, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tetap semangat, tetap bersukacita. Apapun yang terjadi dalam situasi apapun, tetap sukacita, tetap semangat, ya. Jangan malu, ya, nggak usah malu. Jangan lihat, apalagi kalau memuji Tuhan, dia lihat temannya, oh kok kayak gitu sih, dia lihat, kok semangat sekali, ya, dia lihat secara pelan-pelan, dia gini ke tangannya, akhirnya mengikut-ikut, bukan dengan setulus hati. Jangan lihat teman di sana sini, tetapi lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, amin, dengan semangat, dengan penuh sukacita, amin. Nah, di sini, ya, banyak yang mengatakan atau berpikir bahwa kalau mereka mengalami sukacita ini akibatnya ya kan, lepas dari masalah. Bukan seperti itu, ya, yang datang untuk menerpa hidupnya. Masalah seringkali datang dalam hidup kita silih berganti, ya kan. Nah, dan tidak ada hentinya untuk membuat kita hilang semangat. Ya, artinya walaupun masalah itu datang, ya, bukan itu yang membuat kita hilang sukacita atau semangat, tetapi justru itu membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan.
Ya, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, wow, bisa-bisa aja kita lupakan Tuhan. Saya yakin nggak percaya, ya kan? Nah, oleh sebab itu, di sini katakan seperti masalah keluarga, ada banyak kerjaan juga yang kehilangan sukacita semuanya. Di sini ya, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan masalah penyakit pribadi kita, itulah yang menyebabkan kehilangan sukacita dan semangat kita dalam yang melakukan segala hal. Itu kadang-kadang yang membuat kita kehilangan sukacita, teman-teman, bahkan bisa melupakan Tuhan. Amin. Ya, jangan, ya, tetapi di tengah-tengah itu kita harus bersukacita saat datang semuanya itu, supaya kita lebih kuat dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ada yang mengalami masalah pada malam ini? Puji Tuhan. Kalau nggak ada, ya syukur. Ya, ayo dong, semangat. Sukacita senyumnya sedikit aja buat Tuhan, bukan buat aku ya. Maaf, kebanyakan bercanda. Nah, di sini kita lihat ya, sukacita yang sangat luar biasa. Wow. Next. Ya. Di sini gambarnya ada di sini tadi ya. Maaf. Di sini banyak orang yang seringkali berkata orang yang bersukacita hidupnya sudah bebas atau sempurna. Tidak, teman-teman. Kalau kita bersukacita itu bukan berarti hidup kita sudah bebas atau sempurna, ya kan? Bukan. Ya. Dan bebas dari semua masalah. Enggak, ya. Jangan nanti ketika kita bersukacita atau semangat berarti hidup kita ini sudah bebas. Tidak. Tetapi tidak, kita harus ketahui bahwa selama kita masih di dunia ini, masalah akan terus datang dalam hidup kita, akan menghampiri hidup kita. Orang yang bersukacita bukan berarti orang yang tidak punya masalah, ya kan? Semua kita di sini pun pasti punya masalah. Amin. Ya. Tetapi orang yang mengetahui bagaimana kita harus memiliki sikap saat menghadapi masalah, ya, supaya sukacita kita terus menerus datang dalam hidup kita ini, supaya tidak hilang dan membawa kita lebih semangat lagi dalam melakukan segala sesuatu, yaitu kita harus memuji, menyembah Allah kita yang selalu memberi kita kekuatan baru. Amin. Ya. Amin. Artinya teman-teman, jangan sampai masalah itu ya, yang dulunya kita semangat memuji Tuhan, ketika kita mengalami masalah akhirnya lemah, loyo, sedih, kecewa, ya kan? Jangan. Tapi kita harus bersukacita. Amin. Nah, di sini apa itu sukacita? Sukacita itu merupakan perasaan bahagia saat kita mendapat hal-hal baik. Ya, kenapa sukacita itu mudah hilang? Karena sukacita yang kita dapat itu bersifat hal duniawi, ya kan? Ya, bukan dari Tuhan. Dan juga seringkali kita sebagai manusia seringkali mengandalkan kekuatan kita atau manusia dan kekuatan kita juga, ya. Kenapa bisa terjadi? Yang gampang hilang sukacita kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita ini saat kita mengalami masalah. Ya, oleh sebab itu marilah kita mengandalkan Tuhan, ya kan? Amin. Ya, sukacita yang penuh adalah sukacita yang datang dari Tuhan, yang tidak pernah hilang untuk selama-lamanya dalam hidup kita ini, bersifat kekal. Ya, kalau sukacita yang ada dari Tuhan itu kekal, teman-teman. Amin. Kekal, bukan hanya sebentar. Kalau manusia bisa menghibur kita untuk sebentar, tetapi kalau Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, next, ya, next. Kedua, bersyukur dalam Tuhan. Ya,
Bersyukur itu teman-teman bukan hal yang gampang. Bagi saya itu sulit, ya sulit. Da- Kadang-kadang juga kita, ya kadang-kadang kita diberkati tetapi tidak mau diberkati, iya kan? Seharusnya kalau kita diberkati, kita juga memberkati, amin. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita sama-sama belajar pada malam ini. Kita selalu senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia ini, contoh maaf ya, kalau kita sedang kerja, kalau kita menerima gaji, bisa-bisa kita melupakan Tuhan. Ya, kenapa? Mana yang kita utamakan? Ke mall dulu, apalagi ini kita sebagai eh, cowok ini, wow, jalan-jalan dulu deh ke mall, atau maaf kata ajak pacar gitu. Ya, tidak boleh, kita sudah lepas dari situ lagi. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita yang kita kerjakan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan itu semua, bahkan kalau itu tidak akan mungkin, kalau hanya kekuatan kita aja. Karena kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai, melindungi, memberkati pekerjaan kita itu, amin. Ya, ucapan syukur berarti berbagai rasa ucapan terima kasih ke kita kepada Tuhan. Ya, ada yang nggak bisa bersyukur di sini. Ya, kalau nggak bisa bersyukur, ya kita sama-sama belajar pada malam ini. Ya, amin. Ya, kita baca bersama-sama. Amin. Ya, next kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakinya Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan, ini termasuk juga nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di 1 Tesalonika, bahwa Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, pada malam ini juga mengingatkan kita supaya kita tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita mengucap syukur, amin. Ya, dalam hal ketika kita bangun pagi, ya apa yang kita lakukan? Lihat HP atau lihat apa dulu? Mesti kita mengucap syukur dulu ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah menolong di sepanjang malam ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi, amin. Ya, jangan sampai kita lupakan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur pada Tuhan dulu, ya. Ya, di sini teman-teman kita belajar, ya. Ini mengucap syukur adalah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagi saya jujur, kalau saya juga kadang-kadang saya bersyukur, kadang-kadang juga tidak. Bukan karena nggak ada waktu. Ya, apalagi kalau malas. Ya, jangan malas ya. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, karena Tuhan karena Tuhan selalu menolong dan memberkati kita dalam memberi kita kekuatan dalam segala yang kita kerjakan. Bersyukurlah bukan berarti saat kita diberkati ada memberkati banyak orang lain atau saat dalam bahagia. Bersyukur berarti bukan karena situasi yang baik atau yang buruk. Kadang-kadang kita bersyukur karena senang-senang, karena kita mendapatkan berkah, atau karena kita ada segala sesuatu yang kita kerjakan baru kita bersyukur. Kalau ada masalah kita tidak bisa bersyukur. Jangan, tetapi apapun, dalam situasi apapun kita tetap bersyukur di dalam Tuhan, amin. Kita belajar pada malam ini bagaimana situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita belajar bersama-sama untuk mengucap syukur di dalam Tuhan. Ya, ini ada contoh di sini, contoh
dalam hal duka, dalam hal susah atau mengalami suatu masalah seperti masalah keluarga, masalah ekonomi juga ada di sini ya. Nah, pekerjaan dan sebagai berikut. Bersyukurlah tidak pernah merugikan dan tidak mengecewakan. Ya, kalau teman-teman bersyukur bagaimana? Sedih, kecewa, atau gimana? Ya, pasti jangan sedih ya. Kalau sedih nanti air mata nanti tidak ada tisu nantulah. Ya, tetap semangat bersyukur di dalam Tuhan. Ya, di sini tetap bersyukur dalam Tuhan. Kau mencari Allah dan Allah akan menemukanmu. Ya, kita akan buat Tuhan yakin akan setiap doa yang dipanjatkan. Kita yang terdiri atas ucapan syukur kita, amin. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan ada kepada kita, gitu artinya teman-teman, amin. Ya, jangan karena masalah nanti akhirnya kita melupakan Tuhan, akhirnya wow, susah sekali, sedih, ya, sedih kayaknya. Ya, kalau apalagi kalau ada masalah sama teman, kalau ada kalau hati kita tidak enak, gini jangan, tetapi bersyukurlah. Apalagi ya maaf kalau teman-teman sudah bersalah kepada kita atau dibenci atau banyak hal yang membuat kita untuk tidak bisa bersyukur, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ini kita belajar, apalagi kita masih muda atau sudah ada yang sudah punya maaf ya nggak jadi, kita tetap bersyukur di dalam Tuhan, amin ya. Nah, coba kita lihat di sini sukacita, semangat, mengucap syukur juga. Ini gambarnya salah satu contoh, tetapi ada banyak contoh gambar. Ini kalau suami istri kayaknya, atau ini ya ada pasangan ini. Ya, kita belajar dari sini. Ya, mereka senang sekali, happy, suka gitu. Kita belajar ya. Ya, syukur dan sabar merupakan dua hal yang penting yang harus selalu kita ingat dalam menjalani kehidupan kita. Ini adalah kunci kebahagiaan. Amin. Ada amin? Ya, karena setiap Amin. atau terlalu cepat atau Amin, gimana? amin. Kalau cepat dibilang ya. Ya, karena setiap kisah di dunia ini pasti kita pernah mengalami suka dan duka. Ya, kita yang ada di dunia ini, semasa ada kita di dunia ini pasti kita mengalami namanya duka, suka, dan juga masalah kita mengalaminya. Semasa ada kita di dunia ini, amin. Ya, dan di sini tak ada manusia di dunia ini yang hidupnya selalu suka, senang, dan nyaman. Pasti di tengah-tengah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita ada ujian dan cobaan atau tantangan. Ya, kita belajar dari Ayub. Ya, Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub orang yang terkenal di tanah Uz. Ya, Ayub ini sangat luar biasa teman-teman. Ya, Ayub ini terkenal di tanah Uz. Ya, apa yang Ayub tidak punya, dia semuanya punya. Ya, sehingga Alkitab mengatakan Ayub ini terkenal di tanah Uz. Ya, apa yang terjadi kepada Ayub ketika dia mengalami sebuah musibah? Ya, ada banyak anak-anaknya habis, semua hartanya habis, dan juga sahabat-sahabatnya menjauhkannya, dan juga keluarganya mencaci maki dia, ya kan. Tetapi Ayub tetap bersyukur dan tidak kecewa kepada Tuhan, sehingga dia katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, karena Ayub tidak mau kalau dia itu
menyalahkan Tuhan. Ya, menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub ini sangat luar biasa. Ya, di situ nanti kita baca Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Di situ mengatakan, ya, ketika Ayub melihat anak-anaknya, dia pikir bahwa anak-anaknya itu sudah melakukan dosa, sehingga dia mengambil bahwa mungkin anak-anakku ini sudah melakukan, makanya dia minta ampun kepada Tuhan. Ya, dia katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ampun mamaku. Ya, ketika bahkan Ayub mengalami sebuah musibah yang sangat luar biasa. Ya, dia busuk kan, ya, tubuhnya semuanya, wow, kalau kita lihat, maaf kata, jijik lah ya. Ya, jijik ya. Coba kalau kita pada malam ini yang mengalami kayak gitu seperti Ayu, apakah kita mampu nggak? Iya, apapun yang Ayub alami itu, dia pernah tidak mengecewakan Tuhan, dia nggak menyalahkan Tuhan, dia nggak menjauhkan Tuhan, tetapi dia bersyukur. Ya, dia tetap setia mencari Tuhan. Amin. Demikian pada malam ini kepada kita semua, kita belajar kepada Ayub bahwa Ayub ini sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kita belajar dalam situasi apapun pada malam ini kita belajar. Ya, ya, kita baca nanti di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ya, teman-teman, kita belajar di dalam kehidupan Ayub. Di sini dalam kehidupan di dunia ini, manusia berputar pada 3 keadaan yang akan dilaluinya. Ya, keadaan mendapatkan nikmat yang menuntut untuk seseorang bersyukur. Ya, di sini kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ya, yang sedikit, melamuk, sedih, ya jangan ya teman-teman. Dan kedua, keadaan tertimpa, ya, perkara musibah dan sesuatu yang tidak ia senangi menimpa dirinya, yang menuntut untuk bersabar. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa mengucap syukur. Ya, sedangkan Ayub, kita tidak seberapa apa yang dialami Ayub, ya kan? Kita sih tidak seberapa. Sedang contoh pada malam ini, sedikit contoh yang kecil, luka aja kita belum tentu kalau kita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kadang kita Tuhan Yesus ini, kita siapa yang kita cari? Apalagi kalau sakit, bukan Tuhan yang diandalkan, tetapi Pak Dukun, ayo, ya kan? Jangan teman-teman, tetapi apapun yang teman-teman alami, dalam situasi apapun, hatinya tidak enak-enak, tetapi mengucap syukurlah. Amin. Jangan hanya bisa bersyukur ketika diberkati, tetapi tidak mau diberkati juga, tapi kita sama-sama juga teman-teman. Amin. Kita belajar pada malam ini, ya, ketiga, terjatuh dalam dosa karena mengikuti hawa nafsu. Ya, ini yang membuat kita ini jatuh di dalam dosa karena keinginan nafsu kita, keinginan mata kita, banding goda-godaan. Ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu seperti orang duniawi, ya kan? Itu firman Tuhan yang berkata, ya. Tetapi kita sudah beda di situ. Kita bersyukur bahwa Tuhan memilih kita untuk jadi hamba Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi semua yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus jadi berkat, teman-teman. Amin. Ya, untuk segera bertobat dari perkara yang menimpangnya dari dosa-dosa tersebut. Ayo, saya ajak teman-teman pada malam ini, apapun yang terjadi, ayo kita datang di hadapan Tuhan, bukan kepada manusia. Tidak ada artinya sama sekali kalau kita datang. Teman-teman bisa menghibur kita dalam waktu sedetik, tetapi di dalam Tuhan, ya, Tuhan menghibur kita untuk selama-lamanya, ya kan? Amin. Ya, di sini kita belajar bersama-sama.
belajar bersama-sama saat memperoleh kenikmatan keluasan, apakah berupa ilmu, berbagai fasilitas kehidupan, serta kesempatan dan kesehatan, maka bersyukurlah. Ya, artinya apapun yang kita punya, ketika Tuhan memberkati kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan nanti Tuhan memberkati tetapi kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jujur saja, ada banyak hamba Tuhan ketika mereka diberkati tetapi melupakan Tuhan sedunia. Jangan sampai seperti begitu, tetapi kita belajar bersama-sama pada malam ini. Ketika Tuhan memberkati, marilah kita bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang memberikannya semua, siapa lagi? Ya, namun di saat kita memperoleh hal yang tidak diinginkan, baik itu berupa musibah atau ujian, maka bersabarlah. Ya, kita tetap sabar teman-teman. Bagaimanapun mungkin selama ini apa yang kita doakan, ya kita tetap sabar. Ya, apapun musibah, mungkin ada yang tidak, mungkin hati kita tidak enak, tetap kita mengucap syukur bersabar. Oleh karena manusia dituntut dari hatinya yang bersih dan akal yang sehat. Ya, bukan akal yang tidak sehat ya, yang sehat. Ya, Rasul pernah, nah di sini katakan untuk bisa mengambil pelajar dari keadaannya, hingga Rasul pernah mengatakan menyukurilah kenikmatan itulah suatu kebahagiaan. Kalau kita bersyukur itu suatu kebahagiaan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Ya, kebahagiaan harus bagaimana? Mengakui dengan sepenuh hati bahwa seluruh kenikmatan itu datangnya adalah dari Tuhan atau dari Allah semata. Ya, apapun yang kita nikmati itu semuanya karena Tuhan. Amin. Dan mengucap dengan lisan ucapan syukur dan pujian hanya untuk Allah semata, serta menggunakan berbagai bentuk kenikmatan tersebut di dalam ketaatan hanya kepada Tuhan Allah. Amin. Ya, di sini kita baca aja sendiri, nanti kalau bisa di copy, nanti kalau teman-teman mau ya kita sudah belajar bersama-sama ya. Di sini ketiga, next ketiga di sini kita belajar bersama-sama bahwa selain bersyukur di dalam Tuhan, kita juga berdoa, bertekun di dalam doa. Amin. Ada sukacita. Amin. Ya, kita sama-sama belajar untuk tetap berdoa kepada Tuhan, bertekun di dalam doa. Bagi saya teman-teman, untuk bertekun di dalam doa itu hal yang sulit bagi saya. Kenapa? Kadang-kadang kita hati kita enak, baru kita bisa berdoa. Ada banyak waktu, tetapi kita tidak bisa berdoa. Ya, kita belajar bersama-sama pada malam ini. Berdoa itu merupakan salah satu komunikasi kita kepada Tuhan, dan juga salah satu cara kita dekat kepada Tuhan. Ya, ketika kita berdoa itu salah satu ya yang kita lakukan untuk dekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain teman-teman. Jangan sedikit masalah akhirnya kita lupa berdoa, akhirnya kita lupa mengucap syukur, akhirnya juga kita lupa berdoa juga. Ada banyak waktu ya kita mengutamakan Tuhan. Jangan sedikit masalah, wow, yang tadinya setia, taat, semangat, sukacita, ketika dia mengalami masalah, akhirnya dia tidak bisa berdoa kembali, tapi akhirnya putus asa, kecewa di dalam Tuhan. Tuhan ini tidak adil, ya kan? Itu yang terjadi. Tuhan ini tidak adil. Ngapain aku berdoa, kok aku sudah berdoa bertahun-tahun tetapi Tuhan tidak pernah jawab. Sudah, lebih baik aja. Kebanyakan, maaf kata, kebanyakan hamba Tuhan atau yang sudah selesai teologi ya, mereka hanya karena
akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ada banyak yang membuat mereka, mungkin masalah darah, mungkin masalah ekonomi, akhirnya mereka kecewa, putus asa, meninggalkan Tuhan, ya kan? Berarti pada malam ini jangan sampai kita melupakan Tuhan. Padahal kita pada malam ini apapun yang terjadi, kita dekat kepada Tuhan. Amin. Ya, di sini Kolose pasal 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Amin. Ini firman Tuhan mengingat kita, ya, kita tetap setia berdoa, dan itu juga ketika kita berdoa kita berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur, ya kan? Kita tidak bisa seperti Ayub tadi, apapun yang dia alami dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Demikian pada kita pada malam ini, bukan berarti bahwa doa menjadi satu-satunya hal yang kita lakukan. Jadi bertekun dalam doa tidak berarti bahwa berdoa kemudian menjadi satu-satunya kegiatan kita. Sekalipun pada bagian lain, kalau kita melihat atau kita baca kitab Daniel orang yang paling bijaksana, ya. Daniel sebenarnya punya tugas yang begitu luar biasa, tetapi dia meluangkan waktunya untuk membagi waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Itu berapa dalam sehari, berapa kali? Ada 3 kali kan, apalagi kita banyak waktu-waktu kita, ya. Daniel orang yang bijaksana melakukan segala sesuatu dan setia mencari Tuhan. Wow, luar biasa. Daniel ini sangat senang sekali, ya. Dia suka berdoa, bukan karena kita baca, oh ini kok Daniel suka. Jangan hanya waktu hatinya baik baru berdoa, ketika tidak baik, ketika mengalami masalah dia tidak berdoa. Wah, Tuhan itu, ya, saya nggak ngambil contoh kepada orang lain, saya saja kadang-kadang saya enak hati atau mengalami masalah, ya bisa-bisa melupakan Tuhan, teman-teman. Kadang itu aku berdoa tidak, ya, akhirnya saya menyadari semuanya itu apa yang saya lakukan itu tidak baik. Seharusnya ketika kita mengalami masalah datang kepada Tuhan, ya kan? Sekalipun Daniel dituduh untuk menjatuhkannya, tetapi Daniel menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ya, luar biasa. Daniel selalu memberi waktunya kepada Tuhan, berdoa tanpa henti, bertekun dalam doa, pasti Tuhan menjawab. Ya kan? Mungkin teman-teman selama ini berdoa mungkin beberapa tahun, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tetapi pada malam ini marilah kita belajar sabar, iya kan? Sabar. Mungkin Tuhan masih belum jawab, teman-teman sabar, ya kan? Tetap jangan putus asa, tetap doakan, ya, tetap sabar, ya. Dan Allah jelas memahami perbedaan itu, ya, akan meminta pertanggungan jawab kita. Ya, sudah kita bertekun dalam doa, apakah sudah memiliki doa yang layak dan benar? Sungguh disebut sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bertekun dalam doa, dalam kesemuanya itu janganlah lupa, ya kan? Semua yang kita alami, semua yang kita lakukan, jangan kita lupakan Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Daniel. Coba kita baca nanti Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Di situ, ya, di situ nanti teman-teman baca sendiri, ya, waktunya, ya. Next, Daniel selalu percaya kepada Tuhan bahwa Allah akan melepaskan dia dari semuanya yang telah dia alami, ya. Daniel ini sangat luar biasa, tetapi Daniel ini dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Dia nggak bersandar kepada kekuatannya atau kepada manusia, tetapi dia yakin, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, demikian pada malam hari ini, apapun yang kita alami, kita
sama siapa kita datang? Apakah kepada Tuhan atau sama siapa? Mesti kepada Tuhan. Amin. Ya, di sini sekalipun Daniel ditipu, ya difitnah, tetapi Daniel selalu menguatkan kepercayaan kepada Allah. Pertanyaannya mengapa atau bagaimana kita berdoa? Karena doa adalah kekuatan hidup kita. Amin. Ya, doa adalah kekuatan hidup kita. Atau doa hanya asal-asalan saja. Doa itu kekuatan bagi kehidupan kita, teman-teman. Ya, kadang kita ini kadang-kadang kita mengalami sebuah masalah. Ya, di sini yang saya tekankan di sini kadang-kadang, mohon maaf kata ya, kadang-kadang ada orang yang menipu kita atau memfitnah kita tidak bisa, teman-teman, datang kepada Tuhan. Iya, teman-teman, kita tidak bisa, tetapi kita belajar pada malam ini, apapun yang terjadi, sekalipun teman-teman aku ditipu, difitnah, tapi kuatkanlah kepercayaan kepada Allah. Amin. Amin. Nah, coba kita next. Ini ada gambar di sini. Kita belajar bersama-sama. Luar biasa. Ya, setetes air mata sedihmu Tuhan perhitungkan. Ya, sangat luar biasa ini. Kayaknya ini cewek nih. Kulihat di sini juga ada banyak cewek ya. Ya, saya senang sekali. Ya, luar biasa teman-teman. Di sini kita belajar apapun yang kita doakan Tuhan pasti dengarkan. Amin. Yang Haleluya, puji Tuhan. Ya, agak lama sedikit ya teman-teman, maaf ya. Di sini next ada banyak yang kita alami dalam segi masalah kita, seperti masalah pribadi juga ada. Ya, aku sudah katakan tadi bukan hanya satu, tetapi ada banyak. Ya, tetapi ketika kita mengalami masalah, bahwa ya kita datang di kakinya Tuhan, semuanya itu selesai dengan hati yang penuh damai. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera yang ada dari Tuhan. Amin. Damai, teman-teman. Nah, damai. Ya, Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah katakan dia tidak sanggup menjawab doa kita, tetapi Tuhan sanggup menjawab doa kita. Ya, tapi apa? Dengan kesungguhan hati kita. Asal kita datang dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan itu kan. Ya, dengan kesungguhan dan hati kita ini tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya teman-teman, ya tulus ya teman-teman, datang di hadapan Tuhan itu tulus. Ya, bukan berarti saya katakan hati saya sudah tulus atau bersih, enggak. Kita semua malam ini kita sama-sama belajar. Amin. Ya, mengapa kita harus berdoa? Ya, next, kenapa kita harus berdoa? Saya akan mengawali dengan jawaban singkat banget padanya mengapa kita harus bertekun dalam doa. Di sini Alkitab mengajar kita berdoa dan kita memang selayaknya melakukan apa yang difirmankan Allah, menyatakan bertengkurlah dalam doa. Jika kita tidak bertengkur dalam doa, maka itu berarti kita tidak menaati firman Allah. Itu bodoh dan berbahaya. Jika berdoa terasa tidak mudah, ya berdoa itu tidak mudah, teman-teman. Ya, bagi kita ingat para pendosa yang telah jatuh, maka mereka juga berjuang. Ya, ajarkanlah firman Tuhan kepada diri kita sendiri, jangan biarkan masa dan kelemahan serta hasrat duniawi yang merusak kita. Artinya teman-teman, ketika kita mengalami masalah, seperti dunia menguasai kita sehingga kita tidak bisa datang kepada Tuhan. 2. Kebutuhan dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja dan maupun gereja-gereja lain, keinginan hati dan doa. Ya, doa kita, ya kan? Ya,
ini berarti sangat penting. Ada 3 ya. Ya, kita datang, ada banyak kebutuhan, itu sangat penting bagi kehidupan kita. Doa ya, doa itu sangat penting, itu yang pertama yang kita lakukan ya. Apa manfaatnya doa? Sampai kemudian kita tahu bahwa hidup adalah peperangan ya, ada banyak ya kan, kita belajar bersama-sama teman-teman. Alasan ketiga, eh, untuk berdoa adalah karena Allah bertindak ketika kita berdoa. Allah dapat melakukan banyak hal dalam waktu 5 detik ya kan, nggak lama-lama teman-teman, cuma sudah jadi ya, asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya kan. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita belajar bersama-sama jauh lebih banyak daripada yang dapat kita lakukan dalam waktu 5 tahun ya. Artinya 5 tahun yang kita pikirkan, tetapi kalau Tuhan berkata saya ini yang kamu lakukan, ya puji Tuhan lah ya, amin. Ada sukacita, ini sudah lama teman-teman, mohon maaf ya. Amin. Biarlah sama-sama bahwa Tuhan tidak pernah, janji Tuhan adalah murni, manusia itu ada kepalsuannya. Amin. Biarlah 3 hal yang saya bagikan kepada kita pada malam ini: bersukacitalah senantiasa, berdoa, mengucap syukurlah kepada Tuhan, bertekunlah dalam doa ya. Puji Tuhan ya, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit teman-teman. Dulunya saya ini saya tidak mengenal Tuhan. Kalau saya diajak ke ibadah atau ke gereja, saya tidak mau. Tapi apa yang saya utamakan adalah main, minum, judi. Kalau bisa mulai jam 6 pagi minggu itu sampai jam 12 malam baru aku pulang. Kenapa? Kalau saya diajak ke ibadah, saya tidak mau. Untuk datang di hadapan Tuhan itu tidak baik kata saya. Apalagi kan kalau kita datang ibadah, kita nggak mendapatkan apa-apa ya kan. Itulah pikiranku sebelumnya. Ketika aku percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan memanggil, baru aku menyadari itu semua yang saya lakukan itu tidak baik. Itu artinya bahwa semuanya itu nol sama sekali ya kan. Marilah kita belajar bersama-sama, biarlah Tuhan menolong, menyertai kita. Apapun yang teman-teman doakan pada malam ini, bersabarlah, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menjawab, bukan akan, pasti menjawab. Amin ya. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada malam ini. Saya masih belajar juga, mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya ya kan, lebih tahu. Kita sama-sama pada malam ini, saya sudah katakan bahwa kita pada malam ini sama-sama belajar. Jangan anggap dia bisa, saya masih belajar ya. Puji Tuhan. Gimana ini, langsung kita berdoa atau saya kembali kepada host ya? Berdoa Kak, berdoa. Oh iya, saya mau nanti berdoa ya. Siapa ya yang sudah kayaknya Kak Vivi, tentu Kak Vivi yang mimpin kita dalam doa dengan hormat. Iya loh, Kak Vivi boleh bawa kita dalam doa. Nggak bagus sinyalnya. Oh iya, kakak aja minta tolong sama Kak Arlis, bawa kita dalam doa. Baik teman-teman, kita berdoa untuk firman Tuhan didengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat cinta kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, yang dimana pada malam hari ini Tuhan Engkau ajarkan kami apapun masa yang kami alami, yang kami hadapi, biar kami tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan, firman ini yang selalu mengingatkan kami terus agar kami semakin kuat dalam Tuhan, terus bersuka cita dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Kak Timeria bisa dengar saya? Baik teman-teman, mungkin Kak Timeria lagi ada gangguan sinyalnya karena dia juga di Nias. Jadi saya ambil alih saja karena waktu juga. Jadi berterima kasih dulu kepada Kak Jaya Putra karena sudah berbagi firman untuk kita di malam hari ini, sangat memberkati sekali. Dan tadi sudah diutarakan bagaimana kita harus bersuka cita dalam segi apapun ya di malam hari ini, dan kita percaya kita pasti kuat karena Tuhan Yesus. Langsung saja bagi teman-teman yang mungkin mau bersaksi juga dari firman Tuhan yang kita dengar, dan sekalian juga nanti kalau ada kesaksian juga dan juga pokok doa dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada atau gimana? Bisa direspon? Kayaknya soalnya diketahui semua. Kalau saya dari saya boleh. Oh, boleh. Karyani silakan Kak. Oke, pokok-pokok doanya sih kami dari keluarga pada sakit semua. Saya juga ini sedang sakit aku ini. Tapi ya puji Tuhan ya masih bisa ibadah dengan teman. Tapi doakan, saya meminta untuk saudara-saudari untuk ya supaya pulih dan sehat kembali. Dan saya juga bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan hambanya yang luar biasa. Ya, bagaimana kita harus terus bersyukur dan bersukacita dan berdoa dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Ya, bagaimana seperti ketika Elia berdoa, mari kita seperti itu. Dan bagaimana kita yang dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu sampai 8 itu, kita terus bersukacita dan bersyukur dan membawa dalam kebahagiaan ketika kita menghadapi percobaan. Itu yang saya dapat. Ada 3, berdoa, bertekun dalam doa, dan bersyukur dan bersukacita. Tetapi saya secara pribadi teman-teman, saya tidak bisa bersyukur kalau mungkin nggak biasa kan ya, kalau nggak mungkin nggak biasa. Ketika saya menghadapi suatu masalah, tentunya saya menjauh dari Tuhan. Pasti bukan soal lupa, memang sengaja nggak mau. Ya, memang nggak mau, nggak layak lagi begitu. Wah, buat apa aku berdoa percuma? Buat apa aku bersyukur percuma? Tapi saya diingatkan kembali pada malam hari ini, bersyukurlah segala hal dan bersukacitalah dalam segala hal. Jangan bersukacita ketika kamu mendapatkan sesuatu yang mencukupi setiap kebutuhanmu dan bahkan apa yang baik. Tapi bersyukurlah dan bersukacitalah sampai kapanpun. Itu yang luar biasa. Terima kasih buat hambanya, dia sangat memberkati. Dan kiranya kita terus bersyukur, karena itu yang salah satu yang Tuhan bagi kepada kita. Itulah dasar kita, atau landasan kita terus bersyukur kepada Tuhan. Itu saja teman-teman, seperti itu yang saya sampaikan tadi, hanya satu. Baik Kak, terima kasih untuk Karyanus. Semoga cepat sembuh ya. Tuhan Yesus pasti tolong. Amin. Jadi di malam hari ini juga kita ada teman baru ya. Ada Kamega, Kendinus. Jadi bagi teman-teman yang baru datang juga bisa memperkenalkan diri. Mungkin dari Kamega bisa memperkenalkan diri Kak. Shalom teman-teman. Sebenarnya saya bukan panitia, udah dari kemarin saya ikut. Oh, Ya nggak apa-apa. tapi baru lihat. Ya tidak apa-apa.
Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Jaya Putra. Semoga memberkati pada malam hari ini. Maaf saya tadi telat masuk karena ada juga persekutuan di kampus. Saya tadi sangat berkati dan melalui kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub dicobai tetapi dia tetap bersyukur, dia tidak meninggalkan Tuhan. Ada kalanya juga kita diizinkan Tuhan untuk mengalami satu pergumulan atau persoalan hidup. Jangan pernah kita membenci atau tidak bersuka cita, tapi kita ambil sisi positifnya. Bahwa sebagaimana dikatakan di dalam Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan juga Tuhan menolong kita dalam melewati masa-masa itu. Melalui pergumulan hidup yang mungkin sedang kita jalani, atau mungkin ke depan juga kita akan jalani, karena itu hal yang terus kita alami seiring dengan kehidupan kita. Mari kita bersyukur, bersukacita, karena itu juga merupakan suatu alat yang dipakai Tuhan bagaimana agar kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersandar pada Tuhan, dan Tuhan juga sekalian melihat sebagaimana kuatnya iman kita. Jadi ketika kita dalam masa-masa sulit sekalipun, semua itu Tuhan izinkan bagaimana kita semakin kuat di dalam iman, bagaimana kita semakin mengharapkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita jalani. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Terima kasih untuk untuk tambahan firman-Nya juga sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak. Dari Kak Kendinus ya, boleh. Kak Kendinus bisa dengar saya? Ya mungkin jaringan kali ya. Mungkin nggak ada lagi dari teman-teman dari pokok doanya yang mungkin bisa didoakan. Nanti kami minta kesediaan Kak Jaya untuk ya Kak Kendinus bisa. Oh ya, silakan Kak. Ya, mohon maaf. Mohon maaf di sini saya tidak bisa buka video karena saya di sini ada gelap karena saya tinggal di luar. Jadi mohon maaf. Saya asli orang Papua. Jadi sekolahnya di Jawa, terus SD3. Nah, jadi saya itu temannya Kak Gusman Bulele. Teman-teman dari Nias banyak kampus di sini. Jadi ya tadi kirim linknya dari kakak saya itu aluminium BMU yang ini kan karena mereka Kak Gusman datang ke sini. Ya mereka yang bagian terus bisa ibadah dan menikmati kebenaran firman Tuhan yang hambanya yang luar biasa sampaikan tadi sangat sekali. Itu saja yang saya memperkenalkan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus. Oke Kak Kendinus, terima kasih, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin dari teman-teman nggak ada lagi ya yang menjadi pokok doa kita di malam hari ini. Ada. Oke, siapa? Ada saya. Siapa tuh? Karlis ya. Oke, silakan. Oh ya, ini pokok doa dulu ya. Boleh. Teman-teman tolong doakan kakek saya yang di kampung. Tadi ada tante saya untuk minta dukungan doa. Kalau mau BAB buang air besar itu keluar darah. Jadi ini lagi posisinya di rumah sakit. Teman-teman mungkin lewat doa teman-teman semua kita percaya bahwa Tuhan yang lebih berkuasa dalam berbagai penyakit yang dialami oleh kakek saya saat ini. Jadi minta dukungan doa supaya keluarga di sana juga dikuatkan oleh Tuhan, dan juga kakek saya juga terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dia dan berserah penuh kepada Tuhan. Ya, dan kami juga di tempat ini teman-teman, soalnya mungkin karena cuaca ini ya nggak bagus, jadi kita sakit. Ada teman-teman kami di tempat ini yang lagi sakit juga.
minta dukungan doa supaya cepat sembuh. Karena kami ini juga yang namanya kalau satu rumah pasti bergiliran penyakitnya. Jadi kami minta dukungan dari teman-teman untuk mendoakan kami supaya kami tempat ini tetap sehat dan tetap melewati segala penyakit yang teman-teman saya alami saat ini juga. Jadi firman Tuhan ini pada malam hari ini sangat memberkati saya, yang dimana bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, mungkin kita secara manusia, ketika kita memiliki masalah itu, ya cara manusia itu nggak pernah dia berkata bersukacita, ya nggak pernah. Kalau dia memiliki masalah, dia langsung tunjukkan kepada orang ketika dia memiliki masalah, langsung dia ketawa-ketawa, langsung dia melompat-lompat atau menari-menari. Tidak. Tapi apa yang difirmankan kepada kita pada malam hari ini bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, maksudnya apapun masalah yang kita hadapi, kita terus bersukacita. Kita harus melihat posisi positif dalam kehidupan kita, sisi positifnya, jangan kita ambil sisi negatifnya, karena ini adalah perintah bagi kita. Ya, ini suatu perintah untuk kita, yang dimana kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Masalah apapun, cobaan, seperti yang dikatakan tadi teman kita Mega, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihkan kita sendiri loh. Tuhan selalu membuka jalan keluar untuk kita. Karena Allah kita Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita punya masalah, penyakit, dan apapun itu, terus kita berpegang teguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya bersukacita ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan Dia, sesuatu hal, ketika keluarga bersukacita. Tapi kalau punya masalah dalam keluarga, pasti kita tidak bersukacita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, marilah kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. 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 Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Arlis yang sudah menambahkan firman Tuhan malam hari ini, sangat memberkati. Jadi kita percaya kita pasti kuat ya. Amin. Ya. Nggak ada lagi pokok doa dari teman-teman? Dari saya, Kak. Boleh-boleh dengan senang hati. Oke. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih buat pelayanan pada malam hari ini, baik pembawa pujian dan terlebih-lebih hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat memberkati sekali. Kiranya Tuhan pakai lagi lebih dahsyat lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sangat luar biasa, kita semakin banyak pada malam hari ini, puji Tuhan. Dan yang saya sampaikan yaitu tadi Kak Asasi nitip pokok doanya, mohon didoakan ya Kak Asasi sebagai ketua komsel kita atau pengurus umum tua 2 kita dinyatakan positif. Jadi sekarang dia lagi isolasi. Jadi kita selalu dukung dia dalam doa, semoga pemulihan ada dan segera pulih, dan juga keluarganya yang dimana abang sulungnya sudah sakit dan keluarganya juga di Nias kurang sehat. Jadi mari kita sama-sama doakan semoga keluarga dan juga Kak Pasuki cepat sembuh. Dan satu lagi pengurus umum kita yang tim pelayanan yang namanya Kak Sodewa. Tadi kami dapat info, kami dari pengurus umum, dia juga hari ini tadi sudah cek antigen kan, jadi dia pengurus umum kita juga dia positif COVID, jadi dia juga sudah isolasi mandiri karena rumah sakit penuh. Jadi mari kita doakan teman-teman, siapapun teman-teman
kita saling mendoakan semoga teman-teman atau saudara-saudara kita ini cepat sembuh. Jadi kalau dari saya seperti biasa. Terima kasih. Baik, Kalista, terima kasih. Kita akan berdoa bersama teman-teman untuk teman-teman kita juga yang sedang sakit, bahkan COVID ini ya. Kita jangan mengabaikan, tetap jaga kesehatan. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin ada lagi. Ya, dari saya, Kak. Siapa nih? Ini. Oh, Kak. Oke, silakan, Kak. Ya baik, aku dukungan doa dari teman-teman semua. Kami yang di kampung saya itu Kabupaten Pondok Jaya, Papua di sana ya sedang terjadi konflik, yaitu TPM. Ya orang tua saya sedang sekarang ini masih trauma gitu. Jadi tolong dukungan doa supaya Tuhan selalu ada tengah-tengah mereka dan mereka bisa sehat-sehat selalu ada di sana. Terima kasih. Amin. Baik Kak Kendinus, terima kasih. Nanti kita doakan bersama pokok doanya. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada lagi, Kak Jaya bisa dengar saya? Ya. Oh, Kakak sudah dengar kan pokok doanya? Sudah. Baik, dengan mari kami minta Kak Jaya bisa mendoakan kita di malam hari ini dan mengakhiri ibadah kita juga. Oke, nggak ada lagi. Ya, kalau ada yang bertanya nanti bisa melalui SMS ya. Ya, mungkin nggak ada lagi kan. Kalau nggak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Bukan hanya aku yang berdoa, tetapi kita semuanya. Kalau boleh kita membuka mikrofon kita semuanya. Kita doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu menyertai kami. Kami sangat mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sehingga kami pada malam ini bisa berkumpul, bisa bersekutu dengan Engkau. Itu semua karena berkat dan pertolongan kepada kami semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami dengar pada malam ini, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami akan menyerahkan di dalam tangan-Mu saudara kami Pak Asefi Tuhan, dimanapun dia berada saat ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai apapun yang menjadi pergumulan persoalan di dalam kehidupannya Tuhan, bahkan di keluarga pun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan percaya tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakailah hamba-Mu, Engkau kuatkan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pokok doa saudara kami Arlis Tuhan, kami serah ke dalam tangan. Engkau berkati, Engkau tolong, biarlah kami selalu senantiasa mengucap syukur di dalam Engkau. Pakailah hamba-Mu lebih luar biasa, apapun yang menjadi pokok-pokok doa hamba-Mu, Tuhan membuka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga ketua pengurus kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang ini mengalami COVID-19, kami akan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan kesungguh hati kami, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati apapun yang dibutuhkan, apapun alat-alat yang dipakai Tuhan.
Tuhan Kau memberkati sehingga melalui itu semua nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami yang ada pada malam hari ini Tuhan kami serah ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau tolong Tuhan, dan juga saudara kami Ninus Tuhan kami serah ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau sertai, Engkau lindungi, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segi apapun yang dia lakukan. Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Dan juga abang kami Gus dengan Tuhan kami serah ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga apapun yang menjadi pergumulan persoalan. Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan keluar segala dan biar Tuhan Kau cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, dan juga saudari kami Elesta, Tuhan kami serah ke dalam tangan. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan Tuhan kami serah ke dalam tangan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Biarlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu, Tuhan memberi kekuatan yang terbesar dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serah ke dalam tangan juga Tuhan saudara-saudari kami yang pada malam ini yang mengalami pergumulan persoalan yang saat ini ada persoalan permasalahan dalam segi keluarga, pendidikan, dan juga segi ekonomi Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menguatkan kembali, membuka jalan keluar Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong Tuhan kami manusia yang lemah Tuhan, tetapi Tuhan yang luar biasa yang mampu menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Pak, lebih luar biasa, dan juga saudara-saudara kami yang akan yang menikah Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau selalu tolong, Engkau menyertai, biarlah kuasa-Mu segala dan biaya apapun kegiatan yang dilakukan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Engkau jamah, Engkau tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Nias setelah saat ini. Berkat Engkau tolong, Engkau sertai, Engkau berkekuatan dan kesehatan. Semuanya itu kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan berpisah. Engkau berkati, Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Engkau beri kami kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja. Haleluya, amin. Amin. Amin.